Film diawali dengan menampilkan suasana malam di Bangkok, Thailand. Pada sebuah klub, sejumlah anggota geng baru saja menyekap seorang gadis untuk dijadikan PSK. Sementara itu, seorang pria bernama Kurti tampak tengah mengawasi kondisi klub tersebut dari seberang jalan. Ketika anggota geng tadi keluar dan bersantai di sepeda motor mereka, Kurti segera pergi ke toilet untuk merakit bahan peledak. Ia kemudian menghitung waktu mundur dan menunggu anggota geng itu pergi dari tempat parkir. Namun, akibat mereka tidak juga pergi, sedangkan bom akan segera meledak, Kurti terpaksa melemparkannya ke parkiran. Setelah ledakan dahsyat melenyapkan anggota geng tersebut, Kurti bergegas ke TKP untuk menempatkan tubuh seorang pria yang sebelumnya telah ia habisi. Di tengah semua itu, Kurti melihat seorang gadis memperhatikan semua tindakannya. Di tempat berbeda, seorang pria bernama Bun yang merupakan pimpinan dari geng Chongchow mendapat kabar tentang kematian anggota gengnya tadi. Di sini berarti pria tewas yang Kurti tempatkan di TKP tadi adalah anggota geng Jong-ang. Di sebuah hotel, Kurti menerima pembayaran dari orang yang memberikan dia perintah. Pria ini bernama Rajadon, dan perintah itu ia berikan untuk membalas geng Chongchow yang telah menculik dan membuat putrinya menjadi pecandu hingga meninggal. Tampaknya, Rajadon sengaja memicu konflik antara kedua geng yang telah berdamai tersebut. That's my little girl. They turned her into an addict. Setelah melihat foto putri Rajadon, Kurti bergegas pergi ke sebuah klub untuk menemui seorang pria bernama Jimmy. Sayang begitu melihat Kurti, Jimmy yang mengenal Kurti sebagai pembunuh bayaran dan mengira dirinya akan dibunuh pun langsung kabur. Setelah melakukan pengejaran yang cukup menguras tenaga, Kurti akhirnya berhasil menangkap Jimmy dan meyakinkan kalau ia hanya menginginkan sejumlah senjata. Just need some weapons. Why you say so? Merasa lega, Jimmy akhirnya bersedia membawa Kurti ke salah satu gudang senjatanya. It's 1,000 a day. Berbekal senjata itu, Kurti menyusup ke menara sebuah kuil yang terletak berseberangan dengan klub milik geng Jong-ang, guna mengintai anggota geng Chongchow yang kemungkinan akan datang ke sana untuk membalas dendam. Baru saja menikmati makan malamnya, Kurti dikejutkan oleh kemunculan seorang gadis bernama Mei. Bila diperhatikan, Mei adalah gadis yang menatap Kurti setelah ledakan terjadi. What are you doing here? Then I followed the sound of the chanting. Curiga, Kurti akhirnya memutuskan untuk mengikat dan menyumpal mulut Mei agar tidak membahayakan misinya. You're gonna watch that club down there. Wake me up when you see somebody you know. Setelah beberapa waktu, sejumlah anggota geng Chongchow muncul di depan klub untuk menyerang geng Jong-ang, menyebabkan Mei tidak sengaja menarik tali pengikat yang langsung membangunkan Kurti. Esok hari, Bun menghadap bos utama geng Chongchow yang bernama Kata untuk melaporkan pembantaian yang dilakukan oleh seorang sniper terhadap anak buah mereka. Saat itu, Kurti masih mengawasi klub dan meminta Mei menunjukkan di mana geng Chongchow menyembunyikan para gadis. Maybe I can persuade you. I will take you to them. Alhasil Mei membawanya ke sebuah rumah mewah yang dijaga ketat, menyadarkan Kurti ia sedang membuat masalah dengan geng yang sangat besar dan terorganisir. Karenanya malam itu, Kurti menemui Rajadon untuk mengkomplain misi berbahaya yang ditugaskan kepadanya. Sayang, Rajadon malah menyerahkan satu koper uang kepada Kurti untuk membantai semua anggota geng Chongchow, menyebabkan Kurti menjadi marah. Must be all of them. Namun lantaran sudah terlanjur basah, Kurti memutuskan mengambil uang tersebut dan melanjutkan pekerjaannya. Kendati Rajadon akhirnya membatalkan tugas tersebut. The deal was all of them. You're out when it's done. Beberapa waktu berselang, Kurti dan Mei melihat Kata mengunjungi klub geng Jong-ang dengan membawa seekor gajah putih.
Hal ini membuat Kurti sadar kalau geng Chong Chou dan geng Jong Ang telah melakukan gencatan senjata, sehingga ia memutuskan untuk tidak menyerang. Mengetahui dirinya akan menghadapi masalah yang jauh lebih besar, maka Kurti memutuskan kembali menemui Jimmy untuk mendapatkan senjata tambahan. Namun kali ini Jimmy menolak, dan ia tidak ingin geng Chong Chou mengetahui senjata itu berasal darinya. You're using my specialized weaponry to do it. Why are you doing this? They're hurting people. Mendengar kalimat itu, akhirnya dengan enggan Jimmy menyetujui permintaan Kurti. Di sini Jimmy menunjukkan senjata Barrett 92 berkaliber 50 yang langsung disukai oleh Kurti. And that's to pay up front because you're going to be dead, Buddy Ray. Hal ini Kurti lakukan untuk melindungi Jimmy, karena bila tertangkap oleh geng Chong Chou, Jimmy dapat mengatakan bahwa Kurti telah merampoknya. Carter, you can tell them I robbed you. Malam hari, Kurti menyiapkan persenjataannya di atap sebuah gedung yang berseberangan dengan markas geng Chong Chou dan mengintai kondisi sekeliling rumah. Di tengah aksinya, perhatian Kurti teralihkan oleh kemunculan Mei di dalam rumah, sehingga tidak menduga peluru seorang sniper dari gedung yang lebih tinggi mengenainya, memaksa Kurti kabur dan meninggalkan senjata barunya itu. Setelah beberapa waktu, Kurti berhenti di sebuah jalan sepi dan mendengar suara-suara dari belakang truk. Begitu dibuka, Kurti terkejut mendapati Mei dan sejumlah gadis yang disekap. God, May? I didn't know they were in there. Kurti lantas mengajak mereka pergi, namun mereka malah memintanya membawa mereka kembali ke markas geng Chong Chou. No! They'll fight us! They'll kill us! Sampai di kuil, Mei menyadari kondisi Kurti yang semakin lemah akibat luka tembaknya. Karena itu ia membawa Kurti kepada biksu agar segera mendapat perawatan. Pada waktu yang sama, anggota geng Chong Chou menemukan senjata yang ditinggalkan oleh Kurti dan membawanya kembali kepada Jimmy. Jimmy mengaku telah dirampok. For as long as it took for him to break my nose. Karena tidak mempercayai ucapan Jimmy, Boon memerintahkan anak buahnya tetap mengawasi Jimmy. Beberapa hari kemudian di suatu malam, Mei mendekati Kurti sembari berkata akan merawatnya, ketika tiba-tiba Mei terbang di atasnya. Bersamaan dengan itu pula Kurti siuman dari pingsannya di dalam kuil dengan kondisi yang sudah mulai pulih. Malam itu juga Kurti mengamati Jimmy dan mengetahui anggota geng Chong Chou tengah mengawasinya. Mengetahui Kurti telah menghabisi anggota geng yang mengawasinya, Jimmy pun mengajak dia segera pergi. Some people are up close. Another gun. Cobra Street Sweeper. I'll put this. Kemudian saat berada di menara kuil, Mei mengatakan, Kurti sebenarnya tidak mengetahui apa-apa tentang Rajadon. You do not know as much as you think you do. And then before. Penasaran, Kurti memutuskan untuk mengikuti Rajadon yang memasuki sebuah bangunan yang ternyata rumah bordil. 12 and a 15 of a bill. Kemudian di dalam kamar, Kurti menghampiri gadis pesanannya dan tanpa basa-basi menanyakan keberadaan Rajadon. Gadis yang ketakutan ini pun akhirnya memberitahu kalau Rajadon berada di lantai paling atas. Kurti akhirnya berhasil melenyapkan semua penjaga, memaksa Rajadon menyerahkan diri. Di bawah todongan senjata, Rajadon menyerahkan satu tas uang kepada Kurti dan menunjukkan foto Boon sebagai target terakhirnya. Hanya saja, Rajadon tidak menjelaskan mengapa ia menginginkan kematian Boon, tetapi yang pasti, cerita tentang putrinya yang diculik adalah kebohongan belaka demi mendapatkan simpati Kurti. Mendengarnya, Kurti memutuskan untuk mengambil uang dan menerima misi tersebut. Di tempat berbeda, Boon dan anak buahnya tengah menyiksa Jimmy setelah mengetahui keterlibatannya dalam penyerangan baru-baru ini. Curdy. Church. Where is he?
Keesokan hari, sebagai penasehat, Bun menyarankan untuk melibatkan polisi. Namun Raja Don yang tiba-tiba datang menentang gagasan tersebut. ผมก็ได้ข่าวว่าพ่อมีปัญหาบางอย่าง Di sini terungkap, Raja Don adalah anak dari Bos Kata dan ia merencanakan penyerangan tersebut karena mengetahui sang ayah akan menyerahkan jabatannya kepada Bun. แล้วเราก็คิดว่าพวกเราต้องจัดการเรื่องนี้เอง Di ruangan berbeda, Jimmy masih ditawan oleh anggota geng Chong Chou ketika ponselnya berdering. Untuk itu Jimmy mengatakan kepada penjaga bahwa dia perlu pergi ke toilet. Lalu di toilet, Jimmy menerima telepon yang berasal dari Kurti dan menyarankan agar Kurti segera meninggalkan Thailand. I'll know who you are. For real this time. Kurti menyetujui saran itu, tetapi meminta Jimmy untuk mengadopsi dan menyekolahkan Mei, serta menjanjikan sejumlah besar uang sebagai imbalannya. Listen, I need one last thing. I need to set a girl up. I told her to wait at the Lotus Temple. You're happy the money's there and Tak lama setelah itu, Raja Don memasuki ruangan dan meminta Jimmy memberitahu tentang keberadaan Kurti karena sudah bertindak terlalu jauh. I need his head now to assure the position. Sementara itu di Menara Kuil, Kurti memberikan selembar gaun berwarna putih kepada Mei dan mengucapkan perpisahan membuat Mei sangat bersedih. You're leaving me, aren't you? Kurti juga memberitahu perihal Jimmy yang akan menjemput dan menolong Mei, jadi memintanya berjanji untuk tetap menunggu di sana. promise me you will wait here. Selang beberapa waktu di bandara, Kurti yang tengah menunggu keberangkatan pesawat menerima telepon dari Jimmy yang bersama Raja Don dan Bos Kata. Your girl, she wasn't there. Merasa ada yang tidak beres, Kurti memutuskan keluar dari bandara, tepat ketika anggota geng berdatangan mencarinya, membuat Kurti berasumsi Jimmy telah mengkhianatinya. Karena itu, dengan cepat Kurti menghajar salah satu dari mereka dan merebut mobilnya guna bergegas menuju ke kuil, hanya untuk dibuat terkejut mendapati para biksu yang sudah tergeletak tak bernyawa. Bahkan, di menara kuil pun hanya tertinggal gaun putih yang ia berikan kepada Mei. Lalu dengan kemarahan membara, Kurti menerobos markas geng Chong Chou dan langsung melakukan penyerangan. Dengan serangan mengejutkan ini, Kurti berhasil menyandra sang bos ketika Raja Don dan Jimmy memasuki ruangan, menegaskan keterlibatan Jimmy dengan geng tersebut. $1 million in your life for the girls. Manakala Bun bertanya balik tentang orang yang membayarnya untuk melakukan ini, Kurti meminta mereka bertanya langsung kepada Raja Don. Tidak ingin kedoknya terbongkar, Raja Don berniat langsung menghabisi Kurti. Tetapi tanpa diduga, Jimmy melenyapkan Raja Don sebelum ia sempat menarik pelatu. Dengan kematian Raja Don, Kata memerintahkan anak buahnya membawa semua gadis ke hadapan mereka. Saat tidak melihat Mei di antara gadis-gadis itu, Kurti menanyakan keberadaannya, membuat Kata maupun Bun menjadi bingung karena tidak mengetahui perihal gadis yang ia maksud. There was no one there, except... Merasa dibohongi, Kurti segera melihat dinding yang memajang foto semua gadis dan menemukan foto Mei. May, here. Yang mengejutkan, Kata memberitahu bahwa pria yang ada di foto bersama Mei adalah dirinya, dan foto itu diambil sekitar 30 tahun silam, di mana kini Mei sudah meninggal. Some 30 years ago. Pengungkapan tersebut membuat Kurti sadar, Mei yang bersamanya belakangan ini adalah sosok hantu yang mencari bantuan untuk membebaskan gadis-gadis dari kehidupan prostitusi. Hal ini juga menjawab berbagai kejadian aneh yang Kurti alami selama bersama Mei. Setelah menerima satu tas uang dari Kurti, Bos Kata akhirnya mengizinkan dia dan Jimmy membawa semua gadis pergi. Was there to help you all along. Pada akhir film, Kurti memutuskan berpisah dengan Jimmy dan memintanya memastikan gadis-gadis itu mendapat bantuan. Sedangkan ia sendiri kembali ke markas geng Chong Chou untuk melenyapkan mereka semua agar tidak ada lagi gadis yang diculik untuk dijadikan PSK di kemudian hari. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.